Oke, kita lanjutkan dengan campuran gas. Nah, kecuali untuk menetapkan mol gas, hukum-hukum gas sederhana terdahulu atau persamaan gas ideal tidak memperhatikan jenis gas. Hal ini karena semua gas dianggap tidak serupa. Nah, persamaan gas ideal dapat digunakan untuk semua gas pada keadaan yang tepat sebagai hasil persamaan gas ideal. Dapat digunakan pada campuran gas seperti terhadap gas tunggal. Untuk itu, perlu digunakan nilai N sebagai mol molekul total dalam campuran gas, seperti itu. Nah, ini contoh, berapakah tekanan yang disebabkan oleh campuran 1H2, 1 gram H2 dan 5 gram He ketika diisikan ke dalam satu wadah 5 liter pada 20 derajat Celcius. Jawabannya adalah N total dulu yang kita hitung. N total sama dengan 1 gram dikali dengan 1 mol per 2,0 gram H2 atau berat molekulnya. Ditambah dengan 5 gram He, 1 mol per 4 gram He, atau ini berat molekulnya juga. Maka kita jumlahkan 0,5 ditambah 1,25 jadi 1,75 mol gas. Kemudian kita input ke dalam N total P, N total kali R dikali T per V. Nah, maka dihasilkan 8,4 atm, seperti itu. Kemudian ini adalah campuran gas. Dalton mengemukakan bahwa dalam campuran gas, masing-masing gas akan mengembang untuk mengisi wadah dan mengakibatkan tekanan parsial yang tidak bergantung zat-zat lain. Jumlah tekanan parsial sama dengan tekanan total dari campuran. Nah, ini di sini kita bisa lihat yang harus kita perhatikan adalah jumlah tekanan parsial sama dengan tekanan total campuran. Jadi masing-masing tekanan zat itu jika digabungkan akan sama. Jadi P total sama dengan tekanan zat A dan tekanan zat B. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada 2 bandul di sini, ada 5. Kemudian di sini akan ada 7 karena ini adalah akumulatifnya, seperti itu ilustrasinya ya. Maka P total sama dengan Na RT per V plus Nb RT per V, begitu seterusnya sampai N. Kemudian akan sama dengan RT per volume dikali dengan Na tambah Nb, Nc, dan seterusnya. Maka N total sama dikali dengan R dikali T per volume, di mana N total itu Na, Nb, Nc, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian campuran gas. Hukum Amagat juga berguna menyelesaikan campuran gas yang komposisinya dinyatakan dalam persen berdasarkan volume. Jumlah tekanan parsial sama dengan tekanan total campuran. V total sama dengan N total kali R dikali dengan T dan per dengan P total. Dan bahwa N total sama dengan Na per Nb dan seterusnya. Maka V total sama dengan NaRT per P total, NbRT per P total, NcRT per P total. Nah, V total, volume total adalah volume A, volume B, volume C, dan seterusnya. Bisa disebut dengan volume parsial. Nah, volume parsial dari suatu komponen dalam campuran gas adalah volume yang dipunyai oleh komponen jika ia berada sendiri pada tekanan total campuran. Volume total dari suatu campuran gas sama dengan volume parsial dari komponen-komponennya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah campuran gas. Tekanan parsial terhadap tekanan total atau volume parsial terhadap volume total. Artinya ada tekanan salah satu dari gas tersebut dengan tekanan total dan volume salah satu gas itu dan volume total. Nah, di situ ada PA per P total. Nah, di sini ada Na per N total. V-nya V total per V total. Di sini ada Na per N total. Dan Va per V total akan sama dengan Na RT per P total, N total RT per total. Nah, Na per N total.
Nah, berarti bahwa Na per N total sama dengan PA per P total plus VA per V total. Perbandingan Na per N total diberi nama khusus yaitu fraksi mol A, zat A, dalam sebuah campuran gas. Nah, Na per N total itu adalah fraksi mol gas dalam campuran gas, seperti itu. Berikut adalah contoh, berapakah tekanan parsial H2 dalam gas dan He dalam campuran gas yang dijelaskan pada contoh di atas tadi. Nah, dari jumlah mol pada soal sebelumnya, tekanan parsialnya sebagai berikut. Nah, kita hitung dulu tekanan parsialnya berapa. Ini kita ada dua metode di sini, ada ini metode pertama dan ini metode kedua. Nah, sekarang kita hitung dulu dengan satu persatu masing-masing komponen. Ini H dulu. Hanya 0,5 tadi ya. Dikali dengan R, dikali dengan suhu yang ditambah 273 per volume. Maka hasilnya 2,4. Dilakukan hal yang sama, dimasukkan 1,25. Maka sama dengan 6,0 atm. Kemudian dijumlahkan, ini adalah 8,4 atm. Itu adalah P total. Itu adalah metode yang pertama. Metode yang kedua, kita N-nya H2 per H total kali P total. Jadi, P totalnya kita sudah tahu, 175, 50 per 175 dikali P totalnya 8,4. Maka P parsialnya 2,4 atm. Nah, hal sama juga kita bisa ini kan, 1,75 per 1,25 per 1,75 dikali 84, maka didapat tekanan parsialnya 6,0 atm. P totalnya sama dengan 8,4 atm. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini contoh lagi. Contoh selanjutnya, komponen utama udara adalah nitrogen. 78,08%, ada oksigen 20%, argon 0,93% dan karbon dioksida 0,03%. Berapakah tekanan parsial dari keempat gas ini? Jadi tekanannya masing-masing gas itu. Nah, itu yang dihitung. Pertama, di sini ada kita lihat tekanan parsialnya. Kalau kita asumsikan dia dalam 1 gitu, 1 atm. Berarti 78, 20, 0,9, 0,3 atm. Tinggal kita kali tekanannya dikali dengan massa molar per mol. Seperti itu, 1 mol sama dengan 1 molar. Nah, pada oksigen dilakukan hal sama, pada argon juga di input yang sama dengan perbedaan berat molekul. Dan pada karbon dioksida juga seperti itu. Maka didapat 28,96 gram mol udara. Seperti itu. Nah, dari data sebelumnya, massa molar nyata udara sudah kita ketahui membandingkan Na dan N total. Maka soal ini membandingkan VA per V total dengan V total sama dengan 1 atm. Nah, V totalnya 1 atm, kita bisa lihat P nitrogennya 78 per 100 dikali 1, dapat tekanannya 7 atm, 0,7. Kemudian ini untuk gas selanjutnya adalah oksigen, dapat 0,2 atm, argon 0,09, kemudian dan karbon dioksida itu 0,003 atm, seperti itu. Kalau digabungkan, ini menjadi 1 atm. Itulah tekanan udara yang kita berada sekarang ini. Kemudian ini adalah contoh soal, silakan dikerjakan. What is the mass of 1 liter of cyclopropane C3H6 when measured at STP, standard temperature pressure? Itu yang pertama. Yang kedua, berapakah volume N2 diukur pada 735 mmHg dan 26 derajat Celcius yang dihasilkan ketika 70 gram. Contoh Na, N3 diuraikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.